welcome to our channel. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Sebelum memperoleh izin tanda dari Direktorat Meteorologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu bekerja sama dengan Balai Standarisasi Meteorologi Legal di Banjarbaru untuk melakukan tera terhadap timbangan para pedagang dan jembatan timbang yang dioperasikan oleh perusahaan. Berkat upaya yang intens, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu ini sudah dapat melakukan tera sendiri dengan memperoleh izin dari Direktorat Meteorologi. Untuk itu, kami mewawancarai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu, Beni Haryanto SLMM, terkait program meteorologi di Tanah Bumbu. Oke, langsung kita tanya Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Bisa Pak Deni jelaskan terkait program meteorologi di Tanah Bumbu seperti apa? Terkait dengan program nasional Kementerian Perdagangan melalui Direktur Kemeteorologian Republik Indonesia, khususnya kita untuk di Kabupaten Tanah Bumbu itu sendiri ada beberapa program unggulan nantinya khusus di bidang meteorologi yang mana yang sudah berjalan terkait dengan pola mitra kerja kita dengan pihak ketiga dan di perusahaan-perusahaan yang dulu memang kita masih kerjasama dengan BSML yang ada di perwakilan di Banjarbaru. Nah, ini juga perlu waktu ketika kita mengusulkan itu biasa jeda waktu yang mereka bisa turun ini memerlukan waktu hampir 3 bulan. Jadi karena mana seluruh wilayah Kalimantan Selatan, wilayah timur khususnya, ini berpedoman pada BSML semua. Nah, sehingga dari 62 perusahaan mitra kerja kita pemerintah dan ini pihak ketiga yang memerlukan untuk melegalkan daripada jembatan timbangannya, contohnya ini perlu penanganan yang ditangani oleh BSML. Nah, alhamdulillah berkat kerjasama yang sangat luar biasa dengan Ditmet, teman-teman di bidang meteorologi sudah mendapat kepercayaan untuk melakukan langsung. Artinya kita tanpa kerjasama dengan pihak BSML, kita sendiri nantinya melakukan, ini alhamdulillah bisa. Dengan catatan kita sudah memiliki sertifikat penanganan kita khususnya usulan-usulan dari pihak ketiga untuk melakukan tera jembatan timbangannya. Nah, sehingga dengan sertifikat yang kita lakukan dan juga kerjasama dengan pihak perusahaan yang memiliki fidur-fidur seperti PT Nusantara Batu Licin, kemudian Borneo Indobara, kemudian juga PT BIM dan juga PT TIA, termasuk kita juga kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Kota Baru untuk bisa melengkapi dalam rangkaian syarat-syarat mutlak untuk pihak perusahaan yang mempunyai kapasitas jembatan timbangannya di bawah 200 metrik ton. Artinya kalau masih 127, kemampuan kita bisa untuk melakukan penanganan peneraan daripada jembatan timbang yang ada di wilayah kita khususnya Kabupaten Tanah Bumbu. Apakah program ini sudah sedang berlangsung atau baru akan? Alhamdulillah ini baru sudah kita mulai data-data yang kita melengkapi syarat mutlaknya. Jadi insya Allah pelaksanaan kita, target kita di bulan Agustus ini sudah kita lakukan. Memang ada beberapa perusahaan melakukan permohonan karena situasional kita saat ini adanya COVID-19 ini, sehingga kita juga terhambat atau untuk menangguhkan sementara waktu terkait kegiatan yang dilakukan atau kita lakukan berdasarkan permohonan dari beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kita. Ada 5 yang sudah masuk usulan permohonannya, hingga nanti di bulan kalau sudah reda COVID ini insya Allah kita akan melakukan langsung ke lapangan. Selain pelaksanaan tera terhadap jembatan timbang untuk perusahaan, bagaimana dengan timbangan yang digunakan oleh para pedagang dan lainnya? Sebelum kita melakukan peneraan, khususnya ketika kita mendapatkan sertifikat juga daerah pasar titip ukur PTU, ini kita berturut-turut kita lakukan 3 tahun, dapat kepercayaan juga dari Ditmet, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, ini kita turun melakukan sosialisasi, pembinaan dan turun langsung kepada para pedagang yang mereka melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan. Ini kita cek semua, cek masing-masing timbangannya apakah ini memang sudah tepat sebagaimana yang
dibenarkan atau diberlakukan oleh Detmed melalui timbangan kita yang sudah tervalidasi keakuratannya. Nah, itu kita coba kita bandingkan dengan timbangan para pedagang kita yang ada di pasar-pasar. Nah, alhamdulillah memang sebagian kecil memang ada pedagang-pedagang yang timbangannya malah ada yang lebih dan juga ada yang kurang. Nah, karena apa? Ya karena dulu sebelum kita masuk dengan adanya bidang metrologi ini, memang sangat dirasa kurangnya pantauan binaan. Nah, sehingga para pedagang juga tidak pernah mengecek keakurasian timbangan mereka. Nah, sehingga ketika kita turun ke lapangan itu banyak yang juga sebagian kurang, ada juga yang lebih. Contoh kalau kita ambil sampel kemarin gula, kita coba yang 1 kilo yang dari timbangan kita yang punya sendiri yang sudah divalidasi oleh kementerian. Ketika kita lakukan, kita ambil juga contoh gula yang mereka timbang sendiri, oh ternyata ada kurang sampai sekian mili. Nah, ini kita sampaikan kepada para pedagangnya. Alhamdulillah para pedagang sangat mengapresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Nah, sehingga dengan pola inilah, dengan turun kita ke lapangan kemarin, beberapa pasar, utamanya pasar di Sungai Danau, pasar Pagatan, kemudian juga pasar Niaga Bersujud yang kita lakukan, termasuk juga pasar harian Pak Saidnya. Ada beberapa pasar-pasar yang sudah kita lakukan, khususnya timbangan-timbangan para pedagang kita di pasar. Nah, ini menunjukkan kalau kita lihat situasi yang sudah kemarin juga bulan sebelum kita Februari itu turun juga tim meteorologi, hampir 100% sudah timbangan-timbangan para pedagang kita itu sudah menunjukkan kapabilitas, kuantitas, dan kualitasnya sudah memungkinkan sesuai dengan standarisasi untuk timbangannya. Pengecekan berkala terhadap timbangan dan jembatan timbang dilakukan dalam rentang waktu berapa lama? Pengecekan berkala kita lakukan 3 bulan 1 kali. Tim kita turun, ya alhamdulillah kita juga sudah punya armada transportasi yang dibantu oleh Kementerian Perdagangan. Jadi dengan kita turun ada bis Pak. Di bis ini saya bilang setiap pasar itu kita lakukan pasar, kita di sini ada 5 pasar pemerintah. Nah, jadi rutenya rolling. Jadi dalam minimal 3 bulan itu setiap pasar tuh ada. 1 kali kita turun melakukan kegiatan-kegiatan sampai selesai dalam 3 bulan 1 pasar. Jadi seperti itu nominalisasinya. Kalau segi keuntungan bagi dinas sendiri bagaimana dan seperti apa? Kalau keuntungan sendiri jelas kita memastikan bahwa kebenaran daripada barang-barang yang diterima oleh masyarakat, yang dijual oleh para pedagang kita itu memang betul-betul tepat dan dinilai daripada kuantitas barang yang mereka jual dan diterima oleh masyarakat. Ini sangat menggembirakan bagi kami, artinya tidak ada yang dilakukan oleh para pedagang baik disengaja maupun tidak sengaja, karena apabila sudah dilakukan dengan sistem timbangan yang tepat, maka juga kita merasa sukses dalam hal pembinaan kita di masyarakat. Seperti itu. Terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada para pemilik timbangan, apakah ada semacam kontribusi bagi daerah? Untuk kontribusi ke daerah, khususnya dari kita, memang ada. Khusus kepada pihak perusahaan, kalau mereka mengusulkan tera jembatan mereka, termasuk barang-barang yang menunjukkan hanya timbangan itu, maka itu memang ada perhitungan tersendiri berapa nilai yang mereka usulkan. Biasa ada kontribusi yang sudah ditetapkan dalam perda. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi itu yang berapa yang mereka lakukan sesuai dengan budget itu nanti kita bersurat Pak. Nah, nanti kita terima, dananya pun kita serahkan langsung ke PRD, bagian pajak, pengguna pajak ya, di pemerintah daerah. Nah, seperti itu. Alhamdulillah untuk tahun ini, target kita tahun ini kemarin sudah melampaui target ya. Kita ditargetkan 35 juta. Ini sudah melampaui dari penerimaan kita untuk meteorologi dan bidang. Ini kan baru, mudah-mudahan tahun depan nanti kita bisa lebih besar lagi penerimaan hasil daripada retribusi penerimaan jasa kemeteorologian itu. Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu. Simak terus video kami di Salon 18. Kami akan kembali pada wawancara berikutnya.